belakang masalah dan identifikasi masalah. Pada slide ini saya menjelaskan latar belakang penelitian, perkembangan e-commerce saat ini sangat pesat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Namun, perkembangan ini juga masalah utama yang diteliti adalah produk tidak sesuai deskripsi, penolakan refund oleh penjual, marketplace hanya menjadi mediator, konsumen mengalami kerugian finansial. Data menunjukkan bahwa sengketa konsumen dan transaksi online terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendekatan penelitian. Pada slide ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana sengketa konsumen terjadi dalam praktik transaksi e-commerce. Data penelitian diperoleh dari kebijakan marketplace, peraturan perlindungan konsumen, dokumentasi transaksi. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu menilai kasus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tanggung jawab pelaku usaha. Kajian teori. Slide ini menjelaskan dasar teori yang digunakan. Pertama, teori perjanjian transaksi online merupakan perjanjian jual beli yang meningkat, penjual dan pembeli, sehingga kedua pihak harus memenuhi kewajiban. Kedua, teori perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang sesuai kesepakatan dan berhak mendapatkan kompensasi jika mengalami kerugian. Ketiga, tanggung jawab pelaku usaha. Penjual wajib memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab atas kualitas produk hasil penelitian. Slide ini menjelaskan fakta kasus yang ditemukan. Konsumen melakukan pembelian melalui platform e-commerce, Tokopedia, kemudian menerima barang yang tidak sesuai deskripsi. Konsumen mengajukan permohonan refund, tetapi penjual menolak pembelian dana. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian finansial dan ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian. Analisis hukum. Pada slide ini, dianalisis kasus berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Secara hukum, konsumen berhak menerima barang sesuai perjanjian. Penjual wajib memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian. Penolakan refund dapat dianggap melanggar hak konsumen. Marketplace memang berperan sebagai perantara, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk mengatasi transaksi dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Slide ini membahas perbandingan antara teori dan praktik. Secara teori, konsumen harus dilindungi oleh hukum. Namun, dalam praktik, penyelesaian sengketa sering bergantung pada kebijakan platform marketplace. Penyebab utama sengketa antara lain informasi produk yang tidak jelas, pengawasan penjual kurang ketat, sistem komplain belum optimal. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi marketplace, pengaduan lembaga perlindungan konsumen, atau gugatan perdana. Implikasi bisnis. Slide ini menjelaskan dampak sengketa bagi dunia bisnis. Bagi perusahaan, sengketa konsumen dapat menyebabkan penurunan reputasi, hilangnya kepercayaan pelanggan, resiko sanksi hukum. Bagi konsumen, sengketa menyebabkan kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan terhadap transaksi online. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen sangat penting bagi kelanjutan bisnis digital. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, sengketa konsumen dalam e-commerce terjadi karena ketidaksesuaian produk dan kurangnya tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum konsumen harus ditegakkan agar transaksi bisnis berjalan secara adil dan aman. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu marketplace harus memperketat verifikasi penjual. Sistem refund harus transparan, konsumen perlu memahami haknya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan transaksi digital.